Salam, selamat berjumpa kembali keluarga damai. Kita bertemu lagi dalam Samas edisi Kamis 10 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang kesetiaan Yeremia. Ayat yang menjadi landasan kita merenungkan firman Tuhan ini adalah dari Yeremia 11 ayat yang ke-20. Namun ya Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kubuka perkaraku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memaknai firman dalam hidup kami semua. Amin. Keluarga damai yang terkasih, kalau kita sering nonton YouTube akhir-akhir ini, kita pasti sering disodorkan berita-berita yang membuat kita tidak nyaman. Korupsi besar-besaran oleh orang yang diberi kekuasaan, perselingkuhan mantan pejabat, kebijakan pemerintah yang masih diragukan keberhasilannya, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dan jujur, saya juga merasa jengkel ketika mendengar betapa korupnya pejabat-pejabat kita. Namun saya juga bertanya ke diri saya sendiri, seandainya saya dalam posisi mereka, apakah saya juga akan tergoda untuk melakukan hal itu? Dan kalau Anda berada dalam lingkungan seperti itu, apa yang Anda akan rasakan? Saya bertanya, kenapa orang yang tadinya baik bisa jadi berubah dan korup? Kenapa pejabat yang masih tergolong muda sudah mempunyai perilaku korup? Apakah karena pengaruh dari perilaku sistem masyarakat kita yang sudah terlanjur tidak baik atau sakit? Orang dipilih untuk menjabat karena kekerabatan atau mungkin karena balas jasa, bukan karena prestasi. Bahkan, agama pun dipakai sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Tragis bukan? Atau kita sudah kembali di era Nabi Yeremia, era abad yang ke-7 sebelum Masehi. Saya membayangkan Nabi Yeremia dalam posisi yang tidak nyaman karena dia melihat masyarakat di sekitarnya mempunyai perilaku yang sangat tidak baik. Yeremia mengingatkan umat atau masyarakat keturunan Harun di kota Anatot, yang notabene terkenal sebagai kota imam, karena perilaku mereka yang sudah sangat menyimpang. Sebagai kota Imam Lewi, penduduknya sebagian besar berasal dari keturunan Harun dan bertugas dalam pelayanan Bait Allah. Namun pada masa Yeremia, perilaku mereka mencerminkan kemerosotan spiritual yang parah. Yeremia menyerukan pertobatan, tetapi respon rakyat justru menolak dan mengadakan permusuhan dengan Yeremia. Yeremia dalam posisi yang terjepit dan merasa sendiri. Dia mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap dirinya. Orang-orang Anatot, kota asalnya dia, ingin membungkamnya karena nubuat-nubuatnya yang keras. Hal ini mencerminkan penolakan terhadap pesan kenabian dan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah. Menghadapi ancaman dan penganiayaan, Yeremia berseru dan menyerahkan permasalahan itu kepada Allah. Dia percaya Allah akan bertindak sebagai hakim yang adil. Dia menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah sampai dia berseru, "Kepadamulah kubuka perkaraku." Orang-orang Anatot adalah suatu contoh tragis tentang kemunafikan religius dan penolakan terhadap kebenaran. Meski berasal dari garis imam,
Mereka lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri dan tradisi di atas firman Tuhan. Mereka menggunakan kekerasan untuk mempertahankan sistem yang korup dan menutup telinga terhadap teguran, bahkan berusaha membunuh utusan Allah. Kondisi mereka mencerminkan keadaan spiritual Yehuda secara umum. Luarnya saleh, tetapi dalamnya penuh kebusukan. Kisah ini menjadi peringatan tentang bahaya keagamaan yang kosong, penolakan terhadap suara kenabian. Keluarga damai yang terkasih, Yeremia mengajarkan kita sebuah sikap untuk menjaga integritas, yaitu kesetiaan. Walaupun kesetiaan kepada Tuhan seringkali berarti berjalan sendirian. Keteguhan iman, kejujuran, dan penyerahan diri kepada keadilannya adalah kunci untuk bertahan di tengah dunia yang menolak kebenaran. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang penjaga mercusuar bernama Arman. Mercusuar ini adalah satu-satunya panduan bagi kapal-kapal yang melintas di lautan yang berbahaya. Suatu hari para nelayan desa memutuskan untuk mematikan mercusuar dan menggantinya dengan lampu-lampu hias yang berwarna-warni agar menarik turis. Mereka berdalih, ini demi kebaikan bersama, ekonomi desa akan lebih maju. Arman menolak. Ia tahu lampu mercusuar yang stabil dan terpercaya lebih penting daripada atraksi turis. Meski dihina, disebut kolot, dan diancam diusir dari desa, ia tetap menyalakan mercusuar setiap malam. Suatu malam, badai dahsyat melanda. Kapal-kapal nyaris tenggelam karena lampu hias tidak bisa menembus kabut. Berkat mercusuar Arman, semua kapal selamat. Seperti Yeremia, kita dipanggil bukan sekedar untuk berhasil, tetapi untuk setia. Meski harga yang dibayar mahal, Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas peringatan yang kami terima melalui Nabi Yeremia. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu untuk mengingatkan kami agar kami tetap setia dan tidak terjebak pada perilaku manipulatif. Ajarilah dan kuatkan kami agar kami mampu mengubah pesan dan peringatan-Mu ini menjadi sebuah bentuk kesetiaan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu bisa merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin.